Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda-pemuda tapi kayaknya kok baru kedinginan dikit, enggak semangat ini suaranya ini. Harus strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan ini. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati Sahibul Majelis Adik Dr. Kiai Haji Iman Fadilah MSI. Yang terhormat dan kami hormati Al Ustadz Samsudduha MSI. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan rutinan kita di jamaah Majelis Dzikir Al-Fadilah. Ya, walaupun tadi dalam keadaan gerimis, ya, gerimis mengundang untuk masuk rumah. Ya, kalau hujan deras mengundang masuk kamar. Tadi sudah masuk, tapi keluar lagi, karena ngertinya sudah tidak hujan lagi. Tapi begitu keluar dihujani lagi, ya, dan masuk lagi. Alhamdulillah ini sudah hangat malahan di dalam alhamdulillah. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita dalam berlomba-lomba mencari kebaikan, fastabiqul khairat. Ya, tadi sudah banyak disampaikan Pak Iman. Ya. Insya Allah dengan berkegiatan di sini mendapatkan banyak kebaikan. Ya, yang di kos-kosan mungkin tidak bisa asrokolan, di sini bisa asrokolan. Ya. Yang di kos-kosan tadi mau baca Al-Quran, males. Katanya Pak Iman dulu pas di kos-kosan males baca Al-Quran, tapi jadi dekan itu. Nanti yang tadi baca Al-Qurannya enggak males, siap jadi rektor. Karena rektornya mau akan ganti ini Pak Iman ya. Ya. Semoga nanti Pak Iman yang semangat ngurusi ini jamaah. Ya, banyak manfaat, semoga besok kedepannya bisa jadi rektor. Bukan hanya jadi dekan, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit saya sampaikan, ya. Di sini saya ditugasi untuk menyampaikan sekilas tentang Romo Kiai Haji Syekhun. Saya sendiri adalah putra beliau yang nomor 5. Beliau itu mempunyai istri, maaf bukan istri, mempunyai anak banyak. Kalau keliru istri banyak bahaya. Karena nyatanya Romo Haji Syekhun itu istrinya hanya 1. Ya, sampai akhir hidup beliau. Beliau putranya 10. Ya. Mengapa kok Pak Yai kok kebanyakan anaknya banyak? Ya, ini sebenarnya rahasia ini. Kalau tidak kepada jamaah Al-Fadilah ini tidak saya sampaikan ini. Ini rahasia. Ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa memang mengapa kok para kiai kebanyakan banyak yang punya anak banyak. Ya karena memang kiai itu hiburannya hanya itu. Tidak ada yang lain. Pak Yai mau ke gedung bioskop ya wagu terus haru. Ya, Pak Yai mau ikut-ikut dangdutan juga ora pantas. Ya. 1 itu rahasianya. Yang kedua adalah ya karena Pak Yai itu biasanya kan orang baik, bibit baik itu lebih baik kalau banyak. Ya. Kalau bibit buruk jangan banyak-banyak. Nah, Pak Iman ini kan juga berarti bibit baik ini ya. Ini cocoknya Pak Iman ini nambah anak nanti. Yang banyak kalau perlu kayak Mbah Yai Syekhun, anaknya 10. Ya. Anaknya 10. Ya. Bahkan sekarang itu cucunya sudah sekitar 35, ada 1 buyut. Itu sudah enggak hafal itu nama-nama cucunya.
karena begitu banyaknya. Ya. Beliau Romo Kiai Haji Syakhun ini putra dari Mbah Kiai Bagus. Mbah Kiai Bagus. Nama aslinya Mbah Syekhul Hadi. Ya. Tapi karena beliau itu orang yang menganggap semua itu orang itu baik. Tidak ada orang yang buruk. Semua orang itu baik. Maka kemudian beliau dipanggil sebagai Mbah Bagus atau Mbah Wali Bagus. Nah, Mbah Yai Syekhun ini putranya Mbah Bagus. Bahkan dari kecil Mbah Bagus itu punya anak banyak. Ini Mbah Yai Syekhun kecil ini sudah terlihat kalau nanti ini sebagai calon penerus beliau. Bahkan Mbah Yai Bagus sempat ngomong kepada Mbah Yai Syekhun kecil. Diomongi Hun gitu. Kan anaknya ya. Hun sesuk sing bakal ngenteni aku ki kowe. Nak ora percaya sesuk misalnya kok ora kowe sing ngenteni aku. Bedolo patokanku. Sampai Mbah Yai Bagus matur seperti itu. Kemudian Mbah Yai Syekhun suwan ke Mbah Yai Muslih bin Abdurrahman Mranggen menyampaikan apa yang disampaikan abahnya ini. Apa betul seperti itu? Ya, oleh Mbah Yai Muslih, ayo mesti bener tapi kowe kudu ngaji. Ngaji ning kene. Nah, akhirnya Mbah Yai Syekhun ngaji nyantri di Mbah Muslih Abdurrahman Mranggen. Dan sebagai santri, ya, sebagai santri yang tulen itu memang akan banyak mendapat berkah dan manfaat kalau juga ditambah hikmah, ya, hikmah dengan Mbah Yai. Romo Yai Syekhun juga hikmah kepada Mbah Muslih dan Mbah Ahmad Muthohar. Sehingga beliau kemudian alhamdulillah dari Mranggen kemudian beliau pindah ke Pondok Sarang. Ya, pindah ke Pondok Sarang, bahkan beliau dititipi untuk dititipi ketika Mbah Lutfil Hakim Mranggen mondok di Sarang itu yang dipasrai Abah Romo Kiai Haji Syekhun. Nah, kemudian beliau mondok di Sarang itu saya lupa berapa tahunnya, tapi kemudian beliau menderita sakit, ya, sakit paru-paru. Ketika ke dokter itu kata Pak Dokter katanya sebenarnya sakit paru-paru itu mudah sembuhnya. Ya, sembuhnya apa? Disuruh terus nikah. Dan ternyata alhamdulillah sembuh, nikah dan kemudian punya anak banyak. Ya, punya anak 10. Dan beliau Romo Kiai Haji Syekhun sangat mementingkan, memperhatikan pendidikan dari putra-putrinya. Ya. Beliau selalu berpesan kepada anak-anaknya, kowe tak sangoni ilmu, ora tak sangoni bondo. Tapi tak sangoni ilmu mengko kowe iso golek bondo nek kowe wis pinter duwe ilmu. Maka kemudian beliau yang hanya seorang kiai kampung dengan ngajari santri-santri dan nanam pisang. Bayangin dulu nanam pisang. Dari hasil pisang dan buah-buahan ini kemudian seluruh anaknya bisa disekolahkan di perguruan tinggi di saat yang lain saat itu misalnya tahun 80-an itu sekitar sini belum ada yang sampai kuliah itu anaknya Mbah Yai Syekhun sudah suruh kuliah. Walau saat itu misalnya Mas Tali Tulap kuliah di Unisula itu ya dari sini sampai Kaligawi sana ya naik sepeda unta gitu. Sepeda ontel gitu. Masih berat lah. Tapi kalau anak sekarang suruh kuliah naik ontel itu pasti tidak mau. Ya naik beat itu kadang masih malu. Terus mau beat gitu. Ya, itu seperti itu. Ya. Semangatnya pokoknya penting anaknya itu harus menjadi orang yang berilmu. Dengan bekal ilmu itu insya Allah nanti semuanya akan didapat. Ya. Walaupun belum ada yang dokter tapi alhamdulillah punya menantu juga dokter ini ya. Dari 9 itu
dari 10 4 orang S2 ya. Yang lainnya S1 ya. Tapi alhamdulillah semua sudah mentas. Cita-cita beliau untuk mendidik anaknya semuanya menjadi sarjana itu alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ada satu yang tidak sempat kuliah di S1. Namun beliau sebagai seorang tua sangat memperhatikan anak-anaknya jangan sampai ada yang merasa dibedakan. Sehingga yang tidak sempat kuliah karena sudah menikah dan belum sempat kuliah, oleh beliau ya diganti dengan nominal untuk kuliah. Kalau yang lain kuliah itu misalnya sampai lulus habisnya kok 30 juta, ya diganti dengan 30 juta. Ini ya pelajaran untuk kita. Ini kita jangan sampai membeda-bedakan anak kita. Ya, jangan membeda-bedakan ataupun membanding-bandingkan. Ya. Tapi yang paling utama adalah itu tadi. Anak kita itu harus kita didik sebaik-baiknya, kita sekolahkan setinggi-tingginya. Ya, kita bekali dengan ilmu itu yang paling penting. Romo Yaji Syekhon selalu berprinsip pokoknya anak itu diusahakan harus bisa lebih pintar dari orang tuanya. Kalau bapaknya dulu lulusan SMA, anaknya harus minimal kuliah. Ya. Kalau bapaknya S1 ya kalau bisa anaknya nanti S2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini sudah hal beliau yang ke-10. Ya, hal beliau yang ke-10. Beliau dimakamkan di makam Mungkro. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Iman Fadilah dan jamaah zikir dan sholawat al-Fadilah yang pada malam hari ini mengkhususkan pengajian pada malam hari ini khusus untuk acara haul juga, haul Abah Romo Yaji Syekhon ya, yang tepatnya sebenarnya tanggal 20 Rajab kemarin, tapi tidak ada terlambatnya ya. Untuk kebaikan itu tidak ada terlambatnya. Selagi ingat, selagi bisa tetap dilaksanakan. Demikian sekelumit tentang Romo Yaji Syekhon. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.